Ya. Shalom. Saya adalah nama pelajar Rep Dr. Samuel Stanggang MPD. Nomor KAT ataupun nomor pelajar ya, 2865 720 20 20 01 20 211. Menyampaikan materi makalah saya dengan pelajar ya khusus praktikal teologi of Doctor di Institut Holy Spirit Institute College, pensyarah atau sebagai pemangku dosen Profesor Bishop Joseph. Nama pelajaran atau topik pelajaran, nomor pelajaran yaitu teologi praktikal 102 ya, kelanjutan daripada 5 jawatan atau disebut peranan fungsi ya, daripada 5 jawatan di dalam memimpin jemaat sebagai instrumen kelima jawatan itu di dalam pengembangan atau pelayanan 5 jawatan di dalam pelayanan pembangunan gereja secara community ataupun jemaat ya di dalam pelayanan yang kita boleh ambil sebagai topik ayat Alkitab yaitu Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 13. Di sana firman Tuhan mengatakan, dan Kristus memberikan karunia-karunia ini kepada gereja, para rasul, para nabi, penginjil, pendeta, dan guru. Peran mereka adalah untuk memperlengkapi umat Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan membangun gereja, membangun tubuh Kristus sampai kita mencapai kesatuan iman, kesatuan di dalam iman ya, dan pengetahuan kita akan kehendak Allah, menjadi dewasa, bertumbuh di hadapan Tuhan sesuai dengan standar kalik Tuhan, sesuai dengan standar Tuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya, di dalam berjemaat dalam pengembangan pertumbuhan gereja. Persoalan ini adalah sangat bertentangan oleh karena pengaruh fungsi atau pengaruh daripada cara pikir ya, cara pikir ataupun sudut pandang teologi ya. Kaum Calvinis contohnya, Protestan dan kaum Pentakosta. Ini ketiga hal ini seringkali saling berseberangan dan saling bertentangan, sehingga di dalam pemahaman seringkali berbeda-beda ya, yang membuat fungsi ataupun keberadaan 5 jawatan itu di tengah-tengah masyarakat jemaat Tuhan seringkali mengalami fungsi dalam prakteknya ya, memberikan reaksi ataupun cara-cara menjalankan
5 jawatan itu seolah-olah bisa bertentangan, namun sesungguhnya tidaklah demikian. Sehingga kita harus memahami lebih dalam, ya, untuk lebih luas memahami 5 jawatan itu di dalam gereja. Kelima bidang jawatan ini atau peran-peran daripada 5 jawatan ini di dalam gereja, ya, di dalam pelayanan yang diberikan Tuhan kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan adalah sebagai anugerah kasih daripada Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaat, kepada hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun jemaat menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh dengan baik. Nah, dalam hal ini dasar pelayanan pembentuk 5 jawatan ini adalah sebuah pelayanan menjadi soko guru atau menjadi pemimpin, ya, memimpin laju perjalanan pertumbuhan gereja yang sehat seturut gambar kehendak Tuhan di dalam pelayanan. Ya, maka kita harus memahami, ya, latar belakang daripada ayat ini yang dimana, ya, bahwa tulisan-tulisan suci, tulisan kudus yang disampaikan oleh surat melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kita harus memahami, menelusuri, ya, awalnya 5 jawatan ini bisa disampaikan oleh Paulus sebagai rasul Tuhan saat itu, sehingga menjadi amat penting dan sangat penting kita harus pahami jalur atau manfaat tujuan Tuhan munculkan ini melalui tulisan surat Paulus di tengah-tengah jemaat. Sejak kehidupan manusia, ya, sejak awal kehidupan manusia, Tuhan selalu membimbing, memerintahkan anak-anaknya, ya. Kerajaan Allah ini sejak manusia ditetapkan, sebagai manusia dari awal diciptakan, Tuhan selalu membuat sebuah jalan Tuhan untuk memimpin anak-anaknya, ya, orang yang percaya kepada Tuhan sejak dari awal. Sehingga kita harus paham bahwa Tuhan menentukan ini dari awal, ya, dengan sistem kerajaan Allah yang disebut dengan teokrasi. Teokrasi artinya Tuhan memimpin di dalam perjalanan manusia itu. Tuhan tetapkan sebuah sistem teokrasi, artinya jalan cara Tuhan memimpin anak-anaknya, jemaatnya, ya, sejak manusia diciptakan. Yang walaupun kita tahu bahwa proses-proses perjalanan manusia yang jauh dari keinginan Tuhan, tetapi kehendak Tuhan dari awal menciptakan manusia, Tuhan sudah tetapkan, ya, tujuan-tujuan dan fungsi, ya, di mana Tuhan ingin berkehendak menjadi kerajaan Dia, ya, di dalam kehidupan manusia yang sampai saat ini di setiap zaman, keadaan dan waktu Tuhan meletakkan sebuah garis jalan Tuhan, bagaimana Dia memimpin, bagaimana Tuhan memimpin, menuntun jemaatnya, ya, atau manusia itu berada di dalam kerajaan Allah yang disebut dengan teokrasi. Teokrasi ini adalah kehendak Tuhan di dalam cara Tuhan memimpin dan mengarahkan Tuhan, mengarahkan jemaat oleh Tuhan di dalam
kehidupan kita yang saat ini. Ya, kita adalah konsep berjemaat gereja. Ya, mungkin dari awal adalah beragam-ragam, mulai dari bentuk-bentuk kepemimpinan teokrasi yang memimpin anak-anak Tuhan, bentuknya kerajaan, keluarga dulu ya, kekeluargaan, kerajaan, raja-raja, hakim-hakim, rasul dan segala macamnya, kenegaraan, dan sampai hari ini adalah kerajaan Allah, teokrasi berbentuk jemaat atau gereja, ya, di mana Tuhan langsung ya bekerja kepada jemaat melalui hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang dipakai dalam bentuk 5 jawatan. Ya, di sana di dalam 5 jawatan ini akan Tuhan bekerja, memimpin, menegakkan ya, kebenaran Tuhan melalui keilahiannya, yaitu kuasa daripada Roh Kudus sampai sesuai janji Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dengan model teokrasi ini, bahwa hanya ada kuasa, ya, hanya ada kuasa di tangan Tuhan yang berdaulat, yang prinsipil melalui kuasa Roh Kudus kepada 5 jawatan untuk dipakai umat-umat Tuhan, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Ya. Itulah cara Tuhan memimpin, memilih, menuntun jemaat. Ya, jadi kita berkesimpulan Tuhan memakai semua jenis kelamin, baik feminim ataupun laki-laki atau perempuan. Ya, Tuhan pakai untuk menunjukkan, menyatakan kuasanya di dalam kerajaan Dia, yaitu teokrasi itu. Ya. Dalam membangun tubuh Kristus, dalam membangun kerajaan Allah dalam bentuk tubuh Kristus yang sehat, yang diurapi, dan yang dibentuk menjadi jemaat yang imamat rajani, membangun jemaat yang sehat dan bertumbuh dengan baik. Kita bisa mempunyai ya, hak kehendak bersuara mengenai pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Artinya ketika Tuhan bekerja sebagai teokrasi, di mana Tuhan memiliki kehendak tersendiri membuktikan, mewujudkan keinginannya, ataupun kehendak Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah jemaat melalui 5 jawatan. Tetapi di dalam saat itu kita juga adalah manusia biasa yang memiliki kehendak bersuara, menolak atau mendengarkan keinginan kita, ya. Bersamaan itu akan bekerja. Tetapi dalam saat ini Tuhan akan menjadi teokrasi, menjadi pemimpin penentu di dalam hal menyatakan kebenaran itu kepada jemaat, menjadi kebutuhan jemaat. Ini memang sebuah pemikiran yang sangat atau sebuah renungan yang sangat penting kita harus perjelas di dalam diri kita, yang dimana kedua hal ini memang bersama-samaan di dalam diri kita sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan, hamba Tuhan, memangku 5 jawatan ini bersamaan di dalam diri kita, yaitu bagaimana Tuhan berdaulat, berhak menyatakan keinginannya, ya, menyatakan firman Tuhan ke 5 jawatan kepada jemaat. Namun bersama-sama ada diri kita, yang dimana di sana adalah ada pribadi kita yang normal atau pribadi yang natural dalam diri kita, yaitu kehendak kita, pikiran kita, nah keputusan kita secara pribadi itu bersamaan memang ada di dalamnya.
Tetapi kita tidak bisa memungkiri hal itu akan menjadi sebuah perenungan mendalam bagi kita untuk menentukan hal itu. Kedudukan kedua hal itu di dalam kesadaran diri, yang artinya Tuhan pun tidak mungkin berkehendak dengan diri sendiri atau kita merasakan menerima dengan begitu saja, ya. Walaupun kita harus memiliki kehendak yang polos secara tanpa harus dipengaruhi untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki dinyatakan kepada 5 jawatan. Tetapi ini, saudaraku, adalah suatu pemikiran yang sehat. Jangan sinilah menjadi suatu pertentangan. Ya, apakah Tuhan memaksakan kehendak di dalam kenaturalan jati diri kemanusiaan yang normal atau manusia yang standar, ya, di mana kehendak Tuhan ada di sana bahwa manusia sendiri berkehendak. Pikiran Tuhan bersamaan dalam diri seorang memangku jawatan 5 jawatan memiliki kehendak. Nah, ini yang sangat penting bagi kita di dalam menuntaskan hal ini supaya kita bisa membedakan pekerjaan Tuhan yang ilahi itu memakai kita sebagai pemangku 5 jawatan ini di tengah-tengah membangun dan menuntun memelihara jemaat melalui kita, ya, di tengah-tengah jemaat. Nah, di sini kita perlu paham, kita harus pahami betul, ya, bahwa Tuhan berdaulat di dalam diri kita yang natural, ya, sebagai manusia biasa. Ya, tentu kita harus memiliki pemahaman yang sehat untuk hal itu. Itu sebabnya kita boleh survei, ya, kita boleh simpulkan pengertian ini, kita simpulkan dalam diri kita. Kita survei yang pertama adalah bagaimana teokrasi atau kerajaan Allah memimpin dengan keilahian Tuhan, dengan kuasa Tuhan, melalui rohnya, menyatakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan boleh bekerja di sepanjang perjalanan hidup orang yang percaya, ya. Tentu fungsi-fungsi daripada kelima jawatan tadi, ya, yang bersamaan tentu kelima jawatan ini adalah pribadi Tuhan yang akan dimunculkan, artinya akan terjadi, yang akan direalisasikan di dalam kehidupan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan di sepanjang waktu atau masa di dalam hidup kita. Nah, dalam perjanjian lama dikatakan di sana kita melihat banyak model-model kepemimpinan manusia yang dimana itu dipakai Tuhan sebagai jawatan untuk memelihara, memimpin dan menuntun dari setiap kita. Maka Allah di sana memimpin ya sangat berbeda-beda, ya. Dengan seperti saya katakan bahwa 5 jawatan itu tidak menjadi hanya sekedar jabatan, tetapi fungsi daripada 5 jawatan itu bisa saja bekerja. 3 fungsi, 2 fungsi, ya, bisa terjadi kepada seseorang, satu orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Itu sebabnya kita pernah baca firman Tuhan mengenai talenta. Setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda, yang 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Ya, bagaimana kita mengembangkan itu? Yang artinya ada lebih dari 1-2 fungsi boleh terjadi kepada satu sosok pribadi seseorang untuk diwujudkan, ya, kuasa Tuhan, firman Tuhan kepada jemaat. Kita survei dalam perjanjian lama dikatakan bahwa jabatan kepemimpinan yang diprakarsai, yang didorong, yang dibentuk oleh Tuhan berkat dari kehadiran ilahi Tuhan di dalam diri kita, ya, yang dimana tentu di sana Tuhan sudah meletakkan dasar-dasar daripada kehendak Tuhan itu ada dalam diri kita, yaitu Tuhan di dalam pikiran kita, pikiran Tuhan dalam pikiran kita, ya. Ya, katakanlah sebenarnya sesungguhnya pikiran kita dibentuk adalah memikirkan yang baik. Tentu Tuhan adalah baik.
Nah, ketika pikiran kita yang normal adalah pikiran yang baik, maka ketemulah dengan pribadi Tuhan yang baik. Nah, tentu kita akan, tapi ketika pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan, tentu ciptaan dasar di dalam pikiran manusia, hati manusia, roh manusia, jika kalau di luar dari ciptaan awal, itulah yang disebut pelanggaran ataupun yang disebut kehendak di luar diri kita, di luar diri Allah, yaitu kuasa iblis atau setan. Nah, ini tadi kita harus luruskan di sini. Sehingga Tuhan memiliki dasar, artinya Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak kepada pikiran manusia yang dari awal diciptakan, yaitu pikiran yang baik. Fungsi pikiran kita adalah pikiran yang baik. Di luar itu adalah kehendak iblis. Nah, Tuhan yang menciptakan itu dasarnya. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kehendak Tuhan yang baik, diterima dengan pikiran orang yang dipilih dengan baik, tentu memiliki dampak fungsi kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, itu yang menjadi terjadi di dalam kehendak Tuhan yang ada bersama para pembawa, ya, pembawa daripada nubuatan Tuhan ataupun firman Tuhan di dalam diri manusia. Ya, katakanlah seperti Abraham, Ishak, Yakub dan semua keturunannya, ya, hingga kepada keturunan daging dan keturunan rohani kita saat ini, ya. Di sana dikatakan contohnya seperti Abraham, tadinya adalah orang yang pemuja-muja ilah-ilah, dewa-dewa di Ur Kasdim, ya. Tetapi Tuhan memanggil dia kepada kehendak Tuhan, ya. Ketika Abraham dipanggil dari tengah-tengah manusia atau budaya-budaya ke daerah asal daripada Abraham adalah mentuhankan atau percaya kepada dewa-dewa ilah-ilah dunia, ya, atau agama dunia, ya, atau kehendak daripada agama-agama dewa-dewa saat itu. Tetapi ketika Allah memanggil dia, tetapi Abraham merespon jati dirinya sendiri, yaitu pemikiran baik. Ketika dia menggunakan pemikiran yang baik dari awal, ya, pemikiran yang baik yang pertama yaitu Abraham itu adalah orang yang setia dan mengakui adanya Tuhan, walaupun saat dia belum dipanggil, dia memahami Tuhan yang dia tahu adalah dewa-dewa dunia. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia tahu bahwa itu adalah Tuhan yang sejati, maka ketemulah panggilan itu, sehingga terjadilah proses sejarah dan perjalanan hidupnya. Nah, inilah satu cara Tuhan menetapkan, memilih keturunan-keturunan anak-anak manusia untuk memangku kerajaan Allah dalam dari sejak awal hingga penciptaan awal manusia hingga sampai sekarang. Yang kedua adalah selama 400 tahun di Mesir tidak ada pemimpin Israel yang diangkat, meskipun, ya, Musa, Harun sedang bersiap menghadapi apa yang terjadi dalam kerajaan Mesir saat itu, ya. Sehingga Tuhan sendiri melakukan dengan cara-cara yang ilahi, dengan kehadiran dia berbentuk api, berbentuk awan, ya, dan seterusnya. Itu banyak hal cara Tuhan untuk menentukannya atau membuka dirinya, ya, kepada bangsa Israel, ya. Tentu saudaraku dalam kasih nama Tuhan, ketika Tuhan mempertunjukkan firman-Nya, kehendaknya, maka manusia menanggapi. Ketika manusia berada kepada standar dari keberadaan manusia dari awal penciptaan, yaitu pikiran yang baik, maka akan merespon terjadilah sebuah tindakan yang menjadi tujuan Tuhan itu sendiri, ya, sehingga bangsa Israel boleh dipimpin hingga kehendak Tuhan terjadi di dalam sejarah itu yang disebut teokrasi tadi, yang terjadi hingga kepada zaman gereja kita sekarang. Nah, yang ketiga kemudian dilanjutkan pentabisan ilahi langsung
diseleksi oleh Tuhan mengangkat para petugas dalam bentuk-bentuk musim. Ya, artinya Tuhan langsung memilih mengangkat dalam satu musim. Contohnya bangsa Israel dipimpin oleh nabi, lalu Tuhan memilih dan mengangkat itu dengan sistem-sistem yang sudah ada, ya. Atau kalau kita boleh pahami, kita baca sepanjang sejarah bangsa Israel di dalam kerajaan Allah di tengah bangsa Israel. Nah, Tuhan langsung menentukan rasul-rasul, nabi-nabi, bahkan raja yang terakhir, ya, raja-raja Tuhan pilih melalui nabi-nabinya. Katakanlah seperti Nabi Samuel, ya, itu Tuhan boleh pilih. Raja juga, ya, dipilih oleh Tuhan melalui kehendaknya. Nah, Tuhan berkehendak seperti inilah fungsi di zaman gereja ini, yaitu 5 jawatan di dalam gereja, ya. Setelah dibebaskan Tuhan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan melanjutkan, ya, sistem kerajaan Allah atau teokrasi itu tetap berlangsung dengan memilih keturunan Yakub, yaitu keturunan Lewi yang akan mengurusi, ya, menyatakan, ya, merawat, membina bangsa Israel yang terus harus setia menjalankan kerajaan Allah teokrasi di dalam kehendak Tuhan dalam sistem saat itu, yaitu berbangsa di bangsa Israel, ya, dengan sistem-sistem yang kita boleh pahami dalam sejarah kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Nah, sehingga Tuhan juga lanjutkan boleh kemudian, ya, dalam Keluaran 4 ayat 14, Bilangan 3 ayat 5 sampai 12, di sana proses-proses teokrasi yang Tuhan pilih, tentukan semuanya. Dan kita tahu juga melihat menunjukkan hakim-hakim, ya. Di sana ada hakim-hakim yang akan memerintah bangsa Israel, rakyat bangsa Israel. Hakim-hakim yang di sana yang sudah diperintahkan, dipilih oleh Tuhan, yang akan menunjukkan fungsi 5 jawatan tadi di dalam perjanjian lama. Yaitu di sana Tuhan boleh tentukan seperti contohnya Hakim Otniel, ya, Deborah, Gideon atau Samson, ya, semua itu kan seperti menentukan kehendak Tuhan, menjadi penghakim, membuktikan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, keilahian Tuhan, ya, kepada orang yang dipilih Tuhan. Nah, bentuk-bentuk 5 jawatan itu fungsinya itu sangat nyata di dalam perjanjian lama dengan cara seperti itu, ya, sehingga itu juga pengangkatan raja-raja tadi yang saya maksudkan di sana yang akan memerintah, memimpin jemaat, ya, di tengah-tengah bangsa Israel, ya, di mana raja-raja itu misalnya Saul, Daud, Absalom, ya, semua ini adalah raja-raja untuk menyatakan kehendak Tuhan di sana, untuk memelihara teokrasi Tuhan di dalam kerajaan, memimpin anak-anaknya, ya, di dalam perjanjian lama. Di pada masa hakim-hakim, ya, raja-raja, Tuhan juga mengangkat sistem nabi, ya, nabi-nabi di sana Tuhan pimpin, ya, bentuk lagi mengangkatnya. Dan nabi-nabi ini di dalam Alkitab, ya, maka itu akan menjadi sebuah gambaran bagi kita, tanda-tanda pernyataan Tuhan di dalam 5 jawatan perjanjian baru yang terjadi di perjanjian lama. Nah, di sana secara menyeluruh ada bentuk-bentuk kepemimpinan teokrasi 5 jawatan itu terjadi di perjanjian lama. Ada 6 bentuk. Ya, di sana Tuhan membentuk 5 jawatan, fungsi 5 jawatan ini ada 6 fungsi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama adalah bahwa kehendak Tuhan terjadi pembawa daripada kerajaan Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan menunjuk secara ilahi. Tuhan menunjukkan secara ilahi kepada orang-orang yang dinyatakan Tuhan untuk mengangkat, ya, para pemimpin seperti Yosua, Kaleb, ya, Musa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengangkat para imam, ya, untuk menyatakan
keilahian Tuhan, memelihara kerajaan Allah, teokrasi di tengah-tengah jemaat Tuhan di perjanjian lama, yaitu dengan sistem imam, kerajaan imam, yaitu ada di sana Harun, ada orang-orang Lewi Tuhan pakai. Dan itu juga hakim-hakim, ya, ada hakim-hakim, ada 4 hakim-hakim seperti Deborah, Gideon, Samson. Dan kelima adalah raja, ada raja Daud, ada raja Saul, ya. Dan yang keenam adalah nabi-nabi, dan Nabi Yesaya, Yeremia, Nabi Yeskiel, ya, diangkat. Nah, inilah semua gambaran teokrasi atau cara Tuhan memimpin atau menyatakan keilahian Tuhan, menyatakan firman Tuhan, memelihara, menuntun umatnya. Yang saat ini kita bahas adalah tentang bagaimana 5 jabatan kita survei terjadi di perjanjian lama, ya. Itulah tandanya bahwa 5 jabatan itu berperan sangat penting mengikat kuat ke tengah-tengah jemaat atau anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Allah atau teokrasi. Jabatan Nabi Imam sudah terjadi pada masa-masa hakim-hakim dan raja-raja pada masa itu, ya, sehingga jabatan itu, fungsi itu ada 6 tadi saya katakan, itu sangat penting sekali kita Yang kedua adalah kita akan survei di dalam perjanjian lama secara menyeluruh. Di sana dikatakan bahwa kita dalam teokrasi, kepemimpinan 5 jawatan itu di dalam perjanjian baru, itu kita boleh melihat banyak hal, ya, perbedaan, ya, perbedaan di sana. Cuma yang paling perbedaan yang menonjol, yang spesifik adalah artinya kita memiliki kepemimpinan yang menyatu kepada sebuah beragam-ragam budaya, latar belakang, menjadi satu kesatuan yang diikat oleh kuasa Tuhan, keilahian Tuhan di dalam gereja. Kalau di tengah-tengah bangsa Israel itu kan hanya satu suku, ya, atau 12 suku, tetapi satu kerajaan, yaitu Israel. Nah, ini perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, di sana di dalam perjanjian baru bahwa kita akan melihat, ya, dalam perjanjian baru, perjanjian lama ini akan memiliki sebuah perbedaan. Ya, saya katakan tadi, perbedaan semua umat Allah sekarang mempunyai akses langsung juga. Ya, kalau dulu kan harus ada perantaraan kepada Tuhan. Sekarang sudah langsung, Tuhan sudah langsung menyatakan keilahiannya yang menunjuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi guru, terlebih 5 jabatan tadi. Ya, sesungguhnya kita sudah langsung. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, berbagai jenis latar belakang manusia, budaya, kultur, ya, negara dalam dunia ini, Tuhan memilih secara ilahi, secara langsung, menunjuk dia nabi, dia guru, dia gembala, dan akan secara muncul secara heran, secara mukjizat luar biasa bisa terjadi. Ya, katakanlah seorang hamba Tuhan gembala memimpin gereja yang besar, atau seorang hamba Tuhan yang berkhotbah memberitakan hikmat yang besar. Nah, ini luar biasa. Nah, dan yang kedua, bahwa Allah menjadi teokrasi, langsung suatu pribadi langsung kepada orang yang dipilih tertentu. Sekarang tidak. Roh Kudus itu sebagai pribadi Allah langsung bersekutu, nyata, kontak langsung kepada setiap manusia secara rohania. Ya, yang tidak kelihatan muncul menjadi kelihatan dalam praktek perilaku manusia. Ya, perilaku manusia. Sementara perjanjian lama adalah suatu perantara. Nah, ini ketiga hal ini adalah suatu perbedaan. Ya, perbedaan dalam perjanjian baru. Nah, di sana memiliki fungsi dan tujuan, sehingga kita kalau kembali survei ataupun membahas 5 jabatan tadi di dalam kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 13, ya. Di sana kita boleh melihat zaman kerasulan pada tahun 30-90 Masehi, yaitu di sana sangat diperjelas bahwa kita akan mendapat
mengamati, memperhatikan beberapa hal di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 ini. Yang pertama, di sana memiliki tujuan, ya. 5 jawatan dalam perjanjian baru ini, yang pertama adalah untuk menyempurnakan, ya, mendewasakan umat Tuhan. Ya, dia langsung mendewasakan umat Tuhan. Fungsi 5 jawatan. Kedua, untuk pekerjaan dan memperlengkapi para hamba Tuhan dan pelayan. Ya, nah disinilah yang seperti katakan tadi, ketika manusia itu memiliki fungsi natural sebagai manusia diciptakan, maka Tuhan hadir memilih langsung memperlengkapi ketika di dalam keterbatasan atau ketika di dalam kelemahan, ketika manusia tidak berada di dalam fungsi kenaturalan manusia itu diciptakan, maka 5 jawatan tadi, fungsi daripada 5 jawatan itu akan memperlengkapi pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, itu. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk membangun struktur, ya, menjadi satu tubuh dalam kerajaan Allah. Seperti bagaimana tadi saya katakan bahwa Kristus adalah tombak utama menjadi kepala, ya, dari semua 5 jawatan dan fungsi pelayanan. Yesus Kristus sebagai kepala, ya, ini harus kita bangun dengan fungsi-fungsi talenta daripada 5 jawatan itu adalah mengarah fokus kepada bentuk tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh Kristus tidak ada yang lebih utama dan tidak ada yang lebih istimewa, tetapi dia akan berfungsi menjadi suatu badan tubuh Kristus. Ada talenta atau jawatan ini menjadi sebelah tangan, menjadi kaki, menjadi mata, hidup. Itu semua adalah berfungsi untuk membentuk keberadaan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah, inilah yang menjadi sangat penting bagi kita, ya. Dan sampai kita juga yang keempat, kita semua mencapai kesatuan utuh di dalam iman. Nah, jadi dalam pengetahuan kita tentang Allah, ya, pengetahuan kita tentang Allah, jadi kita akan mengarahkan satu pemikiran, yaitu satu firman Allah, yaitu dari Yesus Kristus, satu Tuhan, ya, satu Tuhan atau satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baru satu baptisan, ya, satu baptisan, baru satu pengajaran, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengajaran. Inilah satu kesatuan mengikat kesempurnaan kita kepada pengetahuan kita tentang Allah. Kita akan menjadi lebih dewasa, ya, lebih dewasa menjalani hidup rohani kita di dalam Kristus untuk kepenuhan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sampai kita semua mencapai tingkat kesempurnaan yang utuh, ya, di dalam Tuhan. Nah, ini yang menjadi tujuan yang paling mendasar dalam hidup kita. Nah, pelayanan ini adalah menjadi pertanyaan yang besar bagi kita, yaitu 5 jawatan yang menjadi pelayanan dalam gereja saat ini sebagian besar ditentukan oleh pengaruh masing-masing, seperti kata tadi, masing-masing budaya, kerajaan, cara memimpin. Nah, ini bisa berfungsi-fungsi sama, berbeda, walaupun fungsinya adalah sumber yang satu, yaitu satu-satunya sumber dari Tuhan di dalam perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu yang terjadi dalam perjanjian baru. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mengembangkan ini di dalam Kristus, memperlakukan untuk tujuan menggabungkan, ya, suatu kesatuan di dalam jemaat, menjadi teokrasi, ya, pemeliharaan, mengarahkan, mendidik, mengawasi, memelihara jemaat di dalam kesatuan pelayanan, ya, di dalam pertumbuhan gereja. Tujuan ini adalah semata-mata untuk mempersiapkan umat Tuhan di dalam menyongsong hari kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sehingga
Tuhan akan membuat ya jemaat Tuhan di dalam pengakuan bahwa terdapat ya di dalam diri manusia kesempurnaan kedatangan Tuhan di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami ya bahwa sekali lagi karunia dalam 5 jawatan ini kita harus pahami betul ya, supaya kita tidak bertentangan dengan apa yang menjadi sejarah yang saya katakan tadi dari perjanjian lama, perjanjian baru, di dalam bagaimana Tuhan memelihara jemaat. Fungsi 5 jawatan itu di dalam perjanjian lama kita survei tadi dan perjanjian baru, sehingga kita harus boleh memiliki karunia-karunia Tuhan di zaman kita sekarang, di zaman gereja ini, untuk mengetahui fungsi 5 jawatan ini, membangun jemaat sehat dan bertumbuh dan berbuah. Ya, kita mulai dari pertama adalah langsung saja kita pembahasan ke 5 jawatan setelah kita survei tadi ya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka kita mulai dari rasul ya, rasul di dalam gereja yang sekarang. Kedua, perbedaan dan kesamaan Tuhan untuk memelihara dan menentukan bagaimana Tuhan berkehendak khusus dan berkehendak total menentukan para hamba-hamba Tuhan 5 jawatan untuk mengemban tugas memelihara jemaat, yaitu rasul. Kata rasul ini diartikan sebagai orang yang diutus ya. Itu kita yang pertama, orang yang dipilih dan diutus dengan sebuah pesan ya, pesan dari Tuhan, diutus kepada seorang, disampaikan pesan itu ya, sehingga maka pesan itu adalah suatu bangunan ya, bangunan pesan itu adalah suatu bangunan yang bijaksana ya, yang bijaksana sebagai arsitek kerohanian ya, arsitek kerohanian membangun konsep itu dalam hikmat dan kebijaksanaan di dalam firman Tuhan ya, kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan dengan jelas di sana bahwa pemilihan rasulnya itu adalah utusan untuk membangun ya, membangun dengan bijaksana daripada kerohanian yang indah, kerohanian yang luar biasa terjadi di tengah-tengah jemaat ya. Sehingga di dalam dalam pengutusan atau pemilihan daripada rasul ini ada banyak tantangan fungsi ini yang bisa harus diterapkan, yaitu melawan, membersihkan jemaat, menguduskan jemaat dari ajaran-ajaran ataupun nubuatan palsu di tengah-tengah jemaat, ajaran-ajaran yang tidak sehat ya, atau menggugurkan, menggagalkan bibit-bibit jemaat yang bertumbuh. Jika kalau ada pengajaran-pengajaran tidak sehat, maka itu akan bisa mati, maka gereja tidak akan terbentuk, yang membunuh pertumbuhan gereja ya. Maka kebenaran-kebenaran dalam gereja seringkali persoalan yang merusak jemaat, sehingga rasul itu sangat penting. Yang kedua adalah nabi ya. Nabi ini menyatakan kehendak Tuhan mengenai situasi dan keadaan secara individu ataupun secara pribadi ataupun kepada kelompok ya. Dia akan menyampaikan di sana berita ya, kehendak Tuhan di tengah-tengah jemaat, yang di sana bisa menyatakan suatu prediksi ataupun menyatakan kehendak Tuhan yang akan menjadi sebuah gambaran prediksi bagi orang mendengar atau yang kita sampaikan, apa saja yang menjadi kehendak Tuhan ya, pesan yang disampaikan menjadi prediktif atau prediksi bagi kita bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita untuk membangun jemaat secara pribadi maupun secara kelompok-kelompok. Dan di sana juga menjadi petunjuk bagi pendengar atau menerima pesan
yang disampaikan oleh Nabi, dan di sana juga menjadi koreksi, menjadi nasihat di dalam jemaat kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 15 itu sebuah cara Tuhan untuk bagaimana Nabi itu bekerja dengan jemaat. Perkataan seorang Nabi dinilai di dalam kepemimpinan gereja itu sangat penting sekali untuk menyehatkan jiwa rohani kita, maupun secara pribadi maupun secara kelompok gereja. Sehingga nubuatan apapun harus dijalankan. Nubuatan yang diberikan Tuhan melalui Nabi dijalankan sesuai dengan referensi kehendak Tuhan di dalam kitab suci. Ya, di dalam kitab suci firman Tuhan. Ya, artinya nubuatan-nubuatan itu tidak bisa sembrono dan tidak bisa sembarangan dan asal diucapkan. Tetapi biasanya Nabi menyampaikan kebenaran atau Nabi menyampaikan petunjuk nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan yang sudah ada di Alkitab. Ya, bukan dengan kehendak sendiri. Nah, itu tadi kita perbedaan antara kehendak manusia yang natural dan kehendak Tuhan yang adikodrati, yang ilahi. Ini di sini sangat penting sekali kita boleh pahami. Yang ketiga adalah penginjil. Para penginjil ini adalah untuk memperluas, ya, untuk memperluas, memperdengarkan Tuhan, untuk memperluas benih-benih gereja yang akan bertumbuh, untuk memperluas batas-batas kerajaan Allah, mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung dunia. Itu firman Tuhan harus diberitakan. Nah, itu semua adalah pekerjaan penginjil untuk meletakkan, menaburkan benih-benih setiap segala penjuru. Ya, ini yang akan menjadi pemahaman bagi kita bahwa penginjil ini adalah rekan sekerja atau mitra kerja daripada perpanjangan tangan Tuhan. Ya, mitra kerja perpanjangan tangan Tuhan untuk pelayanan kerasulan, kenabian tadi ya. Di dalam 2 Timotius dikatakan demikian, mereka itu adalah mitra kita, ya, untuk mitra membangun, memperluas kerajaan Allah. Dan yang keempat ya, yaitu adalah nabi atau bukan, pendeta atau gembala ya. Gembala ini istilahnya kita sebut pendeta, referen atau segala macamnya, adalah sebuah penggunaan identitas kata untuk mengemban tugas sebagai gembala, yaitu pendeta, referen ya. Kita harus pahami itu sebagai kata ya yang disebut di dalam bahasa Yunani, yaitu pendeta itu seturut dengan kata poimen ya. Poimen adalah gembala, orang yang mengembalakan domba ya, orang yang mengembalakan domba ya, kawanan domba, mengembalakan kawanan domba ya. Artinya pendeta, gembala-gembala itu adalah sekelompok jemaat domba, memelihara, mengarahkan, memberikan makan setiap hari, memperhatikan setiap hari pertumbuhan daripada jemaat, baik itu pribadi maupun secara menyeluruh atau kelompok-kelompok. Nah, ini ya, bagian-bagian ini seringkali juga kata lain disebut dengan penatua, penilik gereja ya, dalam yang disampaikan oleh firman Tuhan di kitab Titus, Efesus ya, itu diaken. Itu sangat menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk pengembangan ya, penekanan khusus ya, menekankan secara khusus untuk membangun pemeliharaan jaringan, membangun potensi-potensi untuk pemeliharaan domba-domba gereja lokal dan pengurusan kebutuhan pribadi jemaat seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini adalah seorang guru, itu adalah seorang gembala yang sangat. Yang terakhir, yang kelima adalah kita sangat memahami istilah namanya guru, dan guru ini adalah sebuah mata ya, sebuah fungsi mata yang untuk menerangkan,
mengajari kita, memperlihatkan petunjuk sebagai sang instruktur maestro daripada mata pelajaran atau pendidikan kita, pengetahuan kita, mengarahkan kita untuk melihat dia akan datang dan memperlengkapi persenjataan di dalam diri kita, yaitu adalah guru. Guru menceritakan atau menunjuk dasar-dasar apa yang membuat kita boleh siap dan terampil untuk menjalani hidup rohani kita, ya, di dalam pemeliharaan jemaat, ataupun walaupun ini guru ini tidak terikat dengan gereja lokal saja, tetapi dia menjadi independen, di mana dibutuhkan memberikan petunjuk, gambaran, kekuatan bagi jemaat, ya, pribadi ataupun kelompok-kelompok, tanpa harus mengikat sebuah dominasi atau satu gereja, tetapi menyeluruh secara umum. Dia akan menjadi fungsi, dan fungsi dia terkadang dia akan memberikan inspirasi, dia akan memberikan petunjuk khusus kepada kita, bahkan memberikan wahyu, ya, wahyu pandangan ke depan yang barangkali yang tidak pernah dipikirkan manusia, yang tidak pernah timbul di pendengaran, yang tidak pernah timbul dalam pikiran di hati manusia. Dia seringkali memberikan petunjuk arah, dia akan datang, ya, itu demikian. Nah, sehingga itu akan menjadi sangat penting di dalam hidup kita. Nah, sehingga firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dalam Efesus 4, ya, kembali ayat 11 sampai 16, dikatakan bahwa kita dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh dunia ini, ya, sehingga kita tidak sembarangan lagi, ya, dimangsa, ya, oleh pengajaran dunia, oleh tuntunan manusia, oleh nubuatan dunia, tetapi jemaat itu menjadi dewasa dan bukan anak-anak lagi yang akan diterjang oleh pengajaran palsu, nubuatan palsu, bahkan permainan licik daripada dunia ini, sehingga kebenaran kasih Kristus, ya, dalam pertumbuhan ke segala arah kepada Tuhan, yang bertujuan semua segala arah aspek kehidupan manusia boleh didewasakan mengarah kepada Kristus, kepada Tuhan sebagai sang kepala gereja di dalam tubuh Kristus, daripada dialah mengalir semua kepada tubuh Kristus, ya, yang akan memberikan supply daripada kesehatan yang sempurna dari Kristus, yang menjadi satu pelayanan kita, satu Tuhan, satu baptisan, satu tujuan di dalam Kristus. Nah, dalam firman Tuhan, ya, kita harus boleh memiliki firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tujuan Allah yang secara khusus Allah menyusun tubuh kita serupa dengan Allah. Organ-organ daripada gereja disusun oleh Tuhan sebagai anggota-anggota yang mulia, diberikan penghormatan kepada setiap anggota, yaitu 5 jawatan. Itu ada suatu pemberian anugerah Tuhan semata-mata untuk tubuh Kristus, ya, yang berbeda, yang saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling membangun, sehingga Tuhan Allah kita menetapkan beberapa orang dalam jemaat menjadi hamba Tuhan. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya, ya, sebagai gembala, pendeta. Mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat pertumbuhan, ya,
untuk melayani kekuatan, bahkan kita memiliki interpretasi ataupun wujud Roh Kudus ada di dalam panggilan Tuhan, di dalam jemaat menjadi kelima jawatan tadi, pengangkatan 5 jawatan tadi. Fungsi yang ada dalam 5 jawatan itu ditentukan dari tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat akan memunculkan secara ilahi apa yang menjadi fungsi 5 jawatan itu. Tujuan Allah memberikan karunia ke 5 jawatan ini di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya berpatokan di sana bahwa memperlengkapi orang-orang kudus jemaat Tuhan untuk yang pertama terlihat dalam tugas pelayanan. Tuhan menetapkan untuk tugas pelayanan. Yang kedua, membangun tubuh Kristus yang utuh. Yang ketiga adalah untuk membangun keseragaman, kesatuan iman. Yang keempat adalah kita boleh mendewasakan hingga kesempurnaan iman di dalam Tuhan. Yang kelima adalah supaya kita berpegang, bertumbuh dalam kasih Kristus yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita boleh tersusun rapi dan saling mengikat di dalam tubuh Kristus, ya, di dalam tubuh Kristus bagi semua pelayanan gereja di tengah jemaat. Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi kita, sehingga kita boleh dipanggil oleh Tuhan di dalam panggilan Tuhan pelayanan kita. Oleh sebab itu kita boleh memberikan keberadaan fungsi-fungsi daripada 5 jawatan itu menjadi hal yang lebih baik di dalam pelayanan. Ada banyak lagi fungsi-fungsi daripada 5 jawatan ini adalah, tetapi kita harus memahami bagaimana memanfaatkan karunia Tuhan di dalam 5 jawatan ini, sehingga kita boleh mempercepat laju daripada pertumbuhan pembangunan gereja dan pemberitaan firman Tuhan dengan pernyataan, ya, karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada panggilannya untuk kepentingan daripada kehendak Tuhan di dalam teokrasi dan membangun jemaat gereja Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.